Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita update data hari ini terkait dengan hasil suara ya pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, update tanggal 17 ya Februari 2024. Ternyata dari web jurdil 2024.org begitu .org begitu kan ya. Ternyata dari total 154.000 suara begitu kan ya. Mungkin TPS begitu kan ya. Dari hasil TPS 720 ternyata Anies Baswedan cukup menjadi dominan 51,7%, sedangkan paslon 02 yaitu 36,4%. Terus kemudian paslon 03 yaitu mendapatkan 11,15%. 11,8%. Nah, ini yang menjadi total keseluruhan mereka. Begitu, saya nggak tahu datanya ini ambil dari mana. Tapi yang jelas ini menjadi cukup perhatian. Kenapa Anies Baswedan bisa mencapai 51,7%? Karena nampaknya dari beberapa data yang muncul begitu kan, mulai dari Papua kan masih paslon 02 dan 03 masih belum kosong. Yang masuk di situ adalah Anies Baswedan. Mungkin satu-satu begitu kan. Yang update sekarang 720 TPS. Agak lambat ya dibandingkan dengan data KPU, kawal pemilu, terus kemudian data di Anies Baswedan. Nampaknya ini agak mengalami error. Saya nggak tahu ini dapat dari mana, tapi ini justru menjadi perbanding begitu kan ya. Atas data-data yang ada. Di Jurdil 2024 ini sudah menunjukkan bahwa data dari 154.000 total begitu kan ya, cukup menjadi dominan ya, karena dari beberapa paslon 01 ini menjadi perhatian di situ begitu kan ya. 79.000, terus kemudian paslon 02 56,222 suara. Nah, ketingkatan ini akan menjadi catatan penting bahwa ini kan masih 720, sedangkan TPS kita itu ribuan begitu kan. Nah, itu yang menjadi kita lihat begitu kan di situ. Jadi data-data kalau di Banten ya paslon 02 cukup menjadi dominan ya, 10.000 banding 8.000. Yang DKI Jakarta 20.000 banding 14.000. Artinya bukan tidak mungkin ini akan menjadi kemenangan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta Anies menang kok begitu kan. Di Jawa Timur ini agak cukup lumayan jauh begitu kan. Tapi nampaknya ini masih hasil sementara begitu kan ya. Di Jawa Tengah ya ini yang paslon 02 ini menduduki menduduki sangat tinggi di situ begitu. 1.384. Sedangkan di Sumatera Barat ya ini Anies Baswedan menang Sumatera Barat di situ begitu kan. Hasil data ini sudah menunjukkan bahwa grafik total data masuk per provinsi ya masih agak lambat sebenarnya dibandingkan dengan data-data kawal pemilu, karena nampaknya ini tidak bisa skenan-skenan yang kemudian si satunya tidak ada di sini begitu kan ya. Si rekap juga tidak masuk, terus kemudian si satunya juga tidak masuk begitu kan. Tapi data ini diambil dari mana? Ya, kalau dari 720 TPS maka kemudian ya akan terjadi masih kurang begitu, karena kita itu 800.000 begitu kan ya, 800.000 TPS itu masih jauh, tapi cukup menjadi pembanding lah ya dari data-data yang ada selama ini. Jadi saya katakan bahwa banyak sih sebenarnya data-data di web itu bermunculan begitu kan, tapi menurut saya pribadi yang paling akurasinya itu adalah ya kawal pemilu begitu kan ya. Kawal pemilu itu sangat akurasi di situ. Terus kemudian dari data dari Anies Baswedan, data dari internal Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Saya kira itu agak lumayan tinggi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan data-data yang ada ya. Di kawal pemilu saja masih 52% Prabowo begitu kan. Artinya masih bukan tidak mungkin, karena dalam hal ini masih sisa 40% begitu. 40% bukan tidak mungkin kalau turun mereka ya terjadi 2 putaran begitu kan. Apalagi diperkuat dengan data-data seperti ini. Nah, data-data seperti ini justru melihat bahwa ya akurasinya mungkin tingkat kepercayaan di situ mungkin masih 75%, karena TPS yang masuk hari ini masih 720 TPS begitu kan ya, sedangkan Indonesia 280.000 TPS yang ada selama ini. Maka
Saya kalau berasumsikan dengan apa yang terjadi selama ini misalnya begitu kan ya di quick count ya, terus kemudian dari data KPU yang masih nuansa error dan sebagainya, bahwa ya web-web ini sebagai acuan seperti kawal pemilu misalnya. Ya kita lihat saja kawal pemilu di situ begitu kan. Jadi setiap setiap musim pilpres maka di kawal pemilu itu muncul begitu kan ya, data-data itu begitu sesuai apa enggak begitu kan. Tapi cukup menjadi perhatian karena ini bersifatnya web, bukan tidak mungkin akan menjadi double data begitu kan ya, sehingga double data ini ya ada errornya di situ begitu. Maka perlu dengan adanya kewaspadaan ya, biar teman-teman harus paham. Seperti ini contohnya misalnya di berbagai daerah ini secara grafik begitu kan ya, total yang masuk justru Anies Baswedan yang masih masuk begitu ya, belum lagi dari Prabowo dan Pak Ganjar ya. Mungkin karena satu sisi begini, web itu kalau modelnya biasa maka menampung data itu kan terbatas begitu kan ya, juga harus beli dan sebagainya begitu kan. Dari 720 TPS ini ya Anies Baswedan cukup menjadi perhatian khusus, menjadi unggul di situ begitu ya. Jadi ya inilah politik kita begitu kan ya, ada perbedaan ya, yang kemudian data-data yang ada yang kemudian mereka menganggap bahwa data ini paling benar, ada yang juga menganggap tidak. Ini banyak sekali kontroversi itu begitu kan. Tapi menurut saya pribadi cukup menjadi pembanding kan dengan data-data yang ada begitu kan. Perbandingan dengan data dari dari Jurdil ya, jadi jurdil2024.org dibandingkan dengan kawal pemilu yang kemudian kawal pemilu sudah saya rasa sudah datanya sudah banyak di situ, karena satu sisi bisa upload orang begitu kan. Kalau ini kan nggak bisa ngupload. Jadi ini bisa diatur orangnya ya. Jadi kalau kawal pemilu itu kan bisa ngupload siapa mereka begitu kan ya. Jadi perlu dengan adanya tingkat kewaspadaan ya, terutama dari dari segi data begitu kan. Maka sampai hari ini saya masih belum percaya terhadap quick count begitu kan. Nanti tanggal 20 baru kita percaya. Karena masih ada sengketa ini, sengketa itu begitu kan. Data dari KPU bagaimana dan sebagainya. Ya kita tunggu saja, karena ini negara demokrasi ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana cara kita itu adalah sama-sama jurdil ya, sama-sama demokrasi kita dengan sesuai dengan data yang ada. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.